Di tengah sorotan dunia, pemerintah Indonesia mencoba mencari solusi atas masalah laten yang tidak kunjung terpecahkan, sampah plastik. Sejak 2016, ide memberlakukan cukai untuk plastik telah mencuat. Tapi gagasan itu timbul tenggelam. Pengenaan cukai plastik tadi itu kan pengendalian. Nah, tujuannya lebih ke arah sebetulnya edukasi. Edukasi ke masyarakat. Lebih parah ya? Setelah 2 tahun, regulasinya belum juga rampung. Sekarang, pemerintah masih dalam tahap menggodok rencana peraturan pemerintah tentang cukai plastik. Pembahasan RPP tadi melibatkan sejumlah kementerian. Kita urutannya kan masih dari RPP jadi PP dulu, kemudian kita konsultasi dengan DPR, segala macam itu. Jadi masih panjang lah Mbak ini. Saya yakin saya nggak tahu kapan harus targetnya kapan, begitu kan tidak. Rencananya untuk tahap awal, Blade itu akan menyasar kantong plastik atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai kantong kresek. Waduh, saya sendiri juga nanti dari teknisnya sendiri, kita tentunya akan bekerja sama ya. Tapi secara umum yang ketebalannya di bawah 75 mikron, itulah yang akan kena. Supaya tidak ada yang sekali pakai dibuang. Itu berarti kantong kresek yang rata-rata punya ketebalan 10 hingga 15 mikron bisa dikenai cukai. Jika cukai jadi diberlakukan untuk kantong plastik, berapa besar tarif yang bakal dikenakan? Belum ada sampai ke situ, belum. Tarif yang pas, kan kita harus memperkirakan juga pengaruh tadi. Kelangsungan industri sendiri bagaimana? Mempertimbangkannya banyak hal. Itu maksimal 80% dari harga jual? Itu juga belum pasti tuh. Saya belum yakin karena PP-nya aja belum jadi kan. Meski peraturan pemerintahnya belum ada, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah memasang target penerimaan dari cukai plastik ini sejak 2017. Mengapa Blade soal cukai plastik ini tak kunjung rampung dan disahkan? Ternyata pemerintah belum satu suara alias belum kompak. Bahkan Kementerian Perindustrian masih keberatan. Ini bukan dalam arti kami menolak, tapi khawatir saja ketika pemberlakuan cukai ini akan berdampak signifikan sekali terhadap pertumbuhan industri plastik. Efeknya itu tadi, pengurangan tenaga kerja. Agar tidak mematikan industri, Kementerian Perindustrian berharap ada pengecualian untuk produk plastik yang telah masuk kategori ramah lingkungan. Kita kepinginnya memang pengaturan mengenai kriteria ataupun mudah terurai atau tidak itu berlandaskan SNI. Kemudian kita lihat juga bahwa banyak sekarang ini industri yang sudah menghasilkan plastik yang mudah terurai atau bahasa ininya biodegradable. Nah, itu juga kami tidak ingin semangat ataupun inovasi untuk menghasilkan kantong plastik ramah lingkungan ini akan terhenti karena pengenaan cukai ini. Pengusaha industri plastik menyuarakan hal sama. Menurut Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia atau INAPLAS, pungutan cukai plastik bukan solusi untuk permasalahan sampah plastik. Kalau cuma dikasih cukai itu tidak akan mengurangi minat masyarakat untuk menggunakan kantong plastik. Akar masalahnya itu bukan di jumlah kantong plastiknya atau keberadaan kantong plastiknya, tapi dari manajemen sampahnya ini dan perilaku masyarakat yang sekarang ini seenaknya membuang plastik di mana-mana. Saban tahun, industri plastik tumbuh antara 6 hingga 7%. Aturan cukai plastik dinilai bakal berpengaruh terhadap industri plastik. Ada penurunan juga akan ada penurunan 1,9 kali. Ya kalau kita dibebani teks, ini kan beban itu berarti kan mengurangi kan 500 miliar, ya akan ada pengurangan nilai ekonomi 1,9 dari 500 miliar. Pemberlakuan cukai terhadap kantong plastik dikhawatirkan berdampak pada 25.000 tenaga kerja yang menggantungkan hidup dari industri ini. Apalagi menurut INAPLAS, 76% perusahaan kantong plastik di tanah air merupakan industri skala kecil dan menengah. Ahmad Nuzuluddin adalah pengusaha yang bergelut dengan kantong plastik dari bahan daur ulang.
Bagi Ahmad, pengenaan cukai untuk mengendalikan konsumsi kantong plastik merupakan langkah salah. Saya melihatnya suatu aturan yang belum matang, udah mau dipaksakan untuk terbit. Karena kita sendiri masih bingung mau diterapkannya itu jadi per lembar kah, per kilo kah, per packing kah. Ahmad juga mempertanyakan definisi kantong plastik ramah lingkungan yang dapat dibebaskan dari cukai. Apa yang dimaksud dengan ramah lingkungan itu, kalau cuma hancur dengan sendirinya, plastik saya kasih kalsium banyak-banyak, jemur pasti dia hancur, Mbak. Hasilnya nggak akan memuaskan untuk pemerintah karena tetap aja akal-akalannya pasti akan ada, cukainya tetap dicukai, tapi pengendalian plastiknya nggak akan bisa jalan. Pabrik Ahmad yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat, sanggup memproduksi 60 ton kantong plastik berukuran 0,2 mikron hingga 0,6 mikron. Roda industrinya ini digerakkan oleh 60 orang tenaga kerja. Apakah usaha Ahmad itu bakal bertahan jika pemerintah jadi menerapkan tarif cukai sebesar 80% dari harga jual eceran? Nggak mungkin bisa dijalankan. Yang jelas mungkin pabriknya akan tutup dan mungkin bukan cuma saya yang tutup. Terlepas kita ganti produk atau kita lay off dulu semua karyawan, kemudian ada ribuan pabrik plastik yang bikin kresek, Mbak. Kalau semuanya PHK, nggak tahu saya ada berapa juta orang yang terganggu tuh siklusnya nanti ke depannya. Ditjen Bea dan Cukai menjamin aturan yang diputuskan panitia antar kementerian bakal menampung kepentingan semua pihak termasuk industri. Jadi nggak ada terus nanti menang-menangan sendiri, nggak ada. Kita suatu negara harus duduk bareng, bicara bahwa resultannya itu agar semua kepentingan atau tugas-tugas kementerian itu terwakili di situ. Termasuk tadi kepentingan perindustrian. Bahwa di perindustrian sendiri investasi di bidang plastik ini juga gede loh, bukan sedikit. Ketika ini diberlakukan sesuai dengan standar yang ada, kemudian pengawasannya. Kalau pengawasannya nggak pas juga tujuan itu juga nggak akan tercapai. Dari 7.250 ton itu 14 sampai dengan 16% itu adalah sampah yang berasal dari plastik dengan berbagai jenis, ya kan? Kemudian dari 14% itu di kisaran 1 sampai 5%-nya adalah kantong plastik kresek. Artinya dalam 1 tahun ada 100 sampai 200 ton kantong plastik sekali pakai atau biasa masyarakat mengenalnya dengan kresek. Jika pemerintah pusat masih berkutat dengan rencana, sejumlah pemerintah daerah jauh lebih maju. DKI Jakarta akan menyusul Banjarmasin, Balikpapan, Bali, dan Bogor. Beberapa kota ini telah lebih dulu mengeluarkan aturan soal larangan menggunakan kantong plastik. Mulai 2019, DKI Jakarta bakal melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai. Dasar pergub yang akan kita keluarkan, kami punya cantolannya, salah satunya Perda 3 2013 tentang pengelolaan sampah. Di pasal 21-nya itu sangat tegas disebutkan bahwa pengelola tempat perdagangan jasa, pertokoan, retail, pasar wajib menggunakan kantong yang ramah lingkungan. Aturan itu sudah rampung. Sekarang tinggal menunggu pengesahan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Nanti setelah pergub ini ditandatangani oleh Bapak Gubernur, akan ada masa 6 bulan. Kita terus melakukan edukasi, sosialisasi, mengingatkan kepada retail, kita mengingatkan kepada pasar-pasar tradisional dan lain-lain untuk mulai tidak. Termasuk juga kami mengundang perusahaan-perusahaan, pengusaha-pengusaha plastik agar mereka nantinya bisa berkolaborasi dengan kami untuk melakukan langkah-langkah tidak lagi memproduksi plastik-plastik yang tidak ramah lingkungan, kira-kira gitu. Dalam rancangan pergub tadi, sanksi yang akan dikenakan kepada pelanggar tidak main-main. Inaplas mencatat 60% penggunaan kantong plastik berada di pasar tradisional. Bagaimana para pedagang pasar menanggapi aturan ini? Tim Indepth mendatangi pasar tradisional Anyar Bahari di kawasan Warakas, Jakarta Utara. Pedagang pasar menyambut baik aturan ini. Musababnya itu bisa menghemat pengeluaran untuk belanja kantong plastik. Kenapa? Karena ramah lingkungan. Berarti kalau dalam sehari itu pengeluaran untuk kantong plastik 36. 36.
Berarti kalau misalkan peraturan itu ada, berarti menghemat dong. Menghemat kurang lebih ya bisa 70%. Itu bisa 200 ribuan, kurang lebih. Itu untuk pengeluaran. Kalau misalkan nyapa nggak pakai plastik, ya coba untuk alternatifnya gimana caranya gitu. Bagaimana tanggapan pembeli di Pasar Warakas? Beratan itu. Ya karena orang kecil itu kan kebanyakannya kan pakai menggunakan kantong plastik kan. Kalau untuk belanja kan. Setuju aja agar biar lingkungannya bersih, nggak berserakan sampah-sampah begitu. Toko retail juga menjadi target dari aturan ini. Alfamart yang punya 15.000 gerai di seluruh Indonesia juga telah menyiapkan diri. Kalau aturan itu akan diberlakukan, biasanya kami juga beberapa hari sebelum itu kita sudah sampaikan di gerai-gerai kita merupakan informasi kepada konsumen bahwa terhitung tanggal sekian kita sudah tidak menyediakan kantong plastik. Aturan pelarangan penggunaan plastik justru menguntungkan Alfamart. Mereka bisa menekan biaya belanja kantong plastik yang mencapai 150 miliar rupiah per tahun. Bawa tas belanjanya? Mau pakai dus atau mau pakai tas ini? Go Green-nya 10.200. Superindo, salah satu retail yang konsisten mengurangi penggunaan kantong plastik, punya catatan atas rencana pelarangan kantong plastik ini. Jangan hanya ini adalah solusi-solusi yang jangka pendek, dan karena sudah tidak ada alternatif lain, akhirnya blocking kebutuhannya gitu. Standar kantong plastik itu perlu, terus kemudian pengelolaannya juga perlu, pengelolaan sampahnya juga tentu perlu gitu loh. Bukan hanya sekedar kemudian melarang. Dan itu hanya sebenarnya takutnya hanya berupa seremonial saja. Superindo mengklaim menggunakan kantong plastik yang mampu diurai dalam tempo 2 tahun. Sudah 1 dekade ini, gerai-gerai Superindo menekan penggunaan kantong plastik. Bagaimana kami menawarkan reusable bag, kemudian memberikan pelanggan kami kardus bekas secara gratis. Dan kemudian programnya mulai diimprove, ada program gunakan reusable bag dapat cashback, itu mulai 2013, dan itu cukup signifikan mengurangi penggunaan kantong plastik. Sejak Juni 2016, Superindo mengikuti surat edaran Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan soal kantong plastik tidak gratis atau KPTG. Beda dengan banyak pihak yang angin-anginan, hingga kini Superindo masih menerapkan biaya Rp200 per lembar kantong plastik. Program itu cukup membawa hasil yang sangat signifikan. Dan hasilnya itu rata-rata penggunaan kantong plastik di Superindo itu di bawah 1 kantong plastik per transaksi. Namun, tak banyak retail yang mengikuti jejak Superindo menerapkan KPTG hingga sekarang. Aturan KPTG hanya berjalan hingga Oktober 2016 atau 5 bulan setelah surat edaran itu dikeluarkan. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo menyebut KPTG menerbitkan pro kontra. Apalagi hingga kini tidak ada regulasi teknis soal program KPTG dari Kementerian LHK. Menyangkut aturan soal pelarangan penggunaan kantong plastik sekali pakai, Aprindo meminta pemerintah daerah berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Ada peraturan pemerintah tahun 81 tahun 2012 dan 97 tahun 2017 itu Perpres malah 97 tahun 2017 itu yang menyatakan bahwa pengurangan dan pengelolaan sampah itu memang harus dilakukan atas wewenang baik pemerintah pusat maupun juga wewenang yang diberikan kepada daerah. Tetapi tidak ada kata-kata pelarangan di situ. Menurut Aprindo, bagaimanapun pemerintah pusat mesti mengontrol beberapa daerah yang telah melarang penggunaan kantong plastik. Beberapa kebijakan Pemda yang mengurangi kantong plastik ataupun di beberapa pusat perbelanjaan tidak menyediakan lagi, seharusnya kebijakan itu dikomunikasikan menurut kami. Karena kita tidak ingin kebijakan itu hanya berjalan suatu saat, karena itu tidak dilandasi oleh koordinasi yang bagus.
Bogor menggebrak. Sejak 1 Desember lalu, kota hujan ini mengatakan tidak untuk kantong plastik. Setelah 1 bulan diterapkan, apakah larangan menggunakan kantong plastik sudah berjalan di lapangan? Banyak sekali belanjanya. Ini ngangkutnya pakai apa? Ada dus. Bawa kantong plastik nggak? Kalau kantong plastik nggak. Kan banyak, tapi kalau banyak. Iya, tapi udah tahu kan ada larangan. Jadi udah nggak pernah pakai kantong plastik lagi. Ini ngangkutnya pakai apa sekarang? Bawanya? Kantongnya? Kantongnya Bawa dari rumah. Oh, ada? Ada. Mana kantongnya, lihat? Ada di. Ibunya mana? Bu, bawa kantong sendiri, Bu? Bawa. Mana kantongnya, lihat? Wah, pinter, bagus. Ya, cukup ya ini. Mudah-mudahan ininya kan besar. Mudah-mudahan. Iya. Yang penting biasa sentuhannya. Sejak kapan bawa ini sendiri? Sudah waktu dari. Oh, sebelumnya udah, ya. Sampah di Bogor itu setahunya bisa sampai 700 ton. Hampir 5%-nya itu plastik. Setiap hari dari tempat perbelanjaan seperti ini ada 1,7 ton sampah plastik. Nah, buat kita ini persoalan besar. Kalau nggak dari sekarang kita buat langkah yang serius, nanti persoalan ini akan semakin besar. Di masa awal, Pemkot Bogor bertemu sejumlah masalah. Ya, kendalanya pertama, toko-toko modern itu perlu kejelasan lah. Kalau dilarang terus bagaimana? Kita jelaskan kan bahwa ya mereka bisa menyediakan juga sampah kertas yang ramah lingkungan. Terus kedua, warga yang bingung. Terus kalau nggak boleh, gimana kita belanjanya? Kita sampaikan juga 2 hal. Yang pertama, mereka bisa membeli tas yang ramah lingkungan di toko modernnya, atau mereka membawa tas ramah lingkungan itu dari rumahnya masing-masing. Itu tadi sidak oleh Pak Wali Kota di toko modern sekelas supermarket. Bagaimana dengan minimarket? Tim Indepth mendatangi beberapa minimarket di kawasan Tajuraya dan Loji Bogor. Bawa kantong belanjaannya? Nggak bawa. Kita tadi cuma menyediakan goodie bag-nya seharga Rp3.500. Oh gitu. Mau sekalian? Iya nggak apa-apa, sekalian aja. Nggak bawa. Nggak bawa. Terus gimana? Paling kita nyediain kantong tas ramah lingkungan. Oh gitu. Ini adalah tempat kedua minimarket yang saya sambangi di Kota Bogor. Bagi para pembeli, sudah tidak disediakan lagi kantong kresek. Namun, pihak manajemen minimarket sudah menyediakan kantung yang ramah lingkungan. Untuk ukuran besar, saya membeli Rp5.000 dan untuk ukuran kecil Rp3.500. Di gerai-gerai kami sudah menyediakan alternatif yaitu kantong belanja ya atau tas belanja. Kan konsumen kadang-kadang kalau untuk menambah nilai tertentu ya biasanya gratis, sekarang dia harus beli. Itu kan juga quote-unquote ya, dia keberatan. Sekarang, larangan menggunakan kantong plastik ini berlaku untuk toko retail modern. Tapi peraturan wali kota ini nanti juga bakal menyasar pasar tradisional. Tentu jika pasar tradisional telah siap. Itulah masalahnya, memberi pengetahuan dan mengedukasi warga, entah itu pedagang dan pembeli di pasar tradisional, tidak lebih gampang dari membalikkan telapak tangan. Mari kita tanya pedagang yang biasa berjualan di Pasar Mawar, Kota Bogor berikut. Berantan teh, saya kalau jualan kan kalau nggak pakai kantong susah, masa pakai karung, ya. Kalau menurut kita mah gimana baiknya saja gitu ya. Kalau memang solusinya bagus ya turutin aja. Wali Kota Bogor menjamin apa yang dilakukannya sekarang bukan seremonial. Bima Arya tidak mau mengulangi apa yang terjadi 2 tahun lalu saat gagasan diet plastik mencuat di negara kita tapi berakhir sebagai wacana. Ya dulu yang plastik berbayar itu bisa dikatakan tidak maksimal, mungkin gagal. Karena angkanya itu juga nggak signifikan. Tapi yang ini kita optimis ya, karena warga juga banyak yang senang. Retail juga mendukung karena mereka tidak perlu menyiapkan kantong plastik. Nah warga pun lama-lama terbiasa juga karena
semakin sadar bahwa plastik itu sangat membahayakan. Menggunakan kantong plastik memang simpel dan tidak ribet. Tapi di balik itu ada bahaya mengancam. Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik atau GIDKP menyebut 5 bahaya yang mengintip di balik kantong plastik. Urusan mengedukasi warga adalah pekerjaan yang butuh waktu dan stamina tinggi. Inilah yang dilakukan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Masyarakat sebetulnya punya peran dalam mengubah gaya hidup. Jadi peran masyarakat adalah bagaimana bisa mempopulerkan atau mengubah gaya hidup mereka dari yang tadinya boros dalam menggunakan kantong plastik menjadi lebih bijak dan mulai menggunakan tas belanja pakai ulang. Perannya ada di situ. Tapi itu bukan suatu beban, bukan suatu aturan yang tertulis, tapi itu menjadi peran kita sebagai masyarakat melihat bagaimana polusi plastik ini juga akan berdampak pada kita lagi. Gebrakan model Bogor tentu saja merupakan oasis di tengah ketidakpedulian mayoritas kita terhadap dampak plastik dan turunannya. Tapi, apakah gebrakan di tingkat hilir ini cukup? Sementara yang di hulu, yaitu pemerintah pusat, masih belum mampu menerbitkan aturan yang berlaku nasional. Konsep pengelolaan sampah kan ada pengurangan sampah, ada penanganan sampah. Pemerintah Indonesia menargetkan 30% adanya pengurangan sampah dan 70% penanganan sampah. Pemerintah ada beberapa peran, salah satunya adalah menerapkan cukai pada plastik untuk mengendalikan produksi plastik, dan juga di Kementerian Lingkungan Hidup bagaimana bisa mendorong adanya alternatif daripada si kantong plastik tersebut yang lebih bisa digunakan berulang kali pakai. Dan juga di industri daur ulang misalkan harus mulai bagaimana bisa mendaur ulang kantong plastik. Konsumen kita bagaimana bisa memulai gaya hidup. Kita menunggu pemerintah pusat segera menerbitkan aturan menyangkut penggunaan plastik dan turunannya. Apakah itu harus dikenai cukai atau tidak, semua berpulang kepada pemerintah. Yang jelas, 2 tahun yang telah dilewati mestinya cukup bagi pemerintah untuk mengambil keputusan.